Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Awal era Xabi Alonso di Real Madrid mendapat banyak pujian berkat keberaniannya mengambil keputusan besar, termasuk mencadangkan Vinicius Junior dalam beberapa kesempatan. Namun, pendekatan tersebut tampaknya tidak berlaku untuk Kylian Mbappe, yang justru menikmati kontinuitas bermain paling tinggi di skuad Los Blancos. Data menit bermain menunjukkan pola yang jelas. Mbappe telah menjadi starter di semua 16 pertandingan musim ini dan menyelesaikan 10 di antaranya, tanpa pernah ditarik keluar sebelum menit ke-80. Dengan total 1.398 menit, ia menjadi pemain outfield tersibuk Madrid, hanya kalah dari Thibaut Courtois yang mencatatkan 1.440 menit sempurna. Jarak Mbappe dengan pemain outfield tersibuk berikutnya, Alvaro Carreras, bahkan mencapai lebih dari 50 menit. Dominasi menit bermain ini sebenarnya dapat dipahami. Mbappe adalah sumber gol paling konsisten Madrid dan menjadi pusat proyek Alonso. Sebelum periode menurun saat ini, ia mencetak gol dalam 12 dari 14 laga pertamanya. Namun, 2 pertandingan terakhir memunculkan kekhawatiran baru. Melawan Liverpool dan Rayo Vallecano, Mbappe tidak menghasilkan satupun tembakan tepat sasaran. Selain penurunan efektivitas, faktor fisik juga mulai menjadi masalah. Ia mengalami ketidaknyamanan di pergelangan kaki yang menghambat mobilitas dan daya ledaknya. Ironisnya, satu-satunya waktu Mbappe mendapatkan istirahat justru saat bersama tim nasional Prancis, di mana ia hanya tampil pada 2 dari 4 pertandingan terakhir. Dengan terus memainkan Mbappe hampir tanpa jeda, risiko kelelahan, penurunan performa, hingga potensi cedera serius meningkat signifikan. Untuk pertama kalinya, sang bintang yang biasanya tampil sebagai kekuatan tak terhentikan mulai terlihat rentan. Kini, tantangan terbesar bagi Alonso adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan tim dan menjaga bintangnya tetap bugar sepanjang musim. Bek muda Real Madrid, Joan Martinez, tengah menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Menjelang bursa transfer Januari, pemain berusia 18 tahun itu dikabarkan masuk dalam daftar incaran Borussia Dortmund, yang memang dikenal sebagai pengembang talenta muda. Real Madrid sendiri selama ini punya rekam jejak yang cukup inkonsisten soal pemain akademi. Banyak talenta muda, seperti Takefusa Kubo, Rafa Marin, dan Nico Paz, yang dilepas lebih awal, biasanya dengan menyisipkan klausul buyback untuk masa depan. Namun, kebijakan itu tampaknya tidak akan diterapkan untuk Joan Martinez. Menurut laporan The Athletic, Dortmund telah menunjukkan ketertarikan yang serius pada Martinez. Meski begitu, Madrid sama sekali tidak berniat membuka pintu untuk sang bek. Martinez masih terikat kontrak hingga 2029, memiliki klausul rilis 70 juta euro, dan pihak klub memandangnya sebagai bagian dari rencana masa depan. Bahkan, manajemen sudah meminta Xabi Alonso untuk menaikkan Martinez ke skuad utama pada paruh kedua musim. Musim ini, Martinez tampil mengesankan bersama Real Madrid Castilla, menjadi starter dalam 11 pertandingan Primera Federación, setelah musim lalu absen panjang akibat cedera serius. Kebangkitannya inilah yang membuat banyak klub mulai melirik. Meski Madrid ingin mempertahankannya, ada dilema yang tidak bisa dihindari. Jika klub mendatangkan salah satu dari Dayot Upamecano atau Ibrahima Konate pada musim panas nanti, ditambah tetap mempertahankan 2 bek senior Antonio Rudiger dan David Alaba, maka ruang bermain Martinez di tim utama bisa menjadi sangat terbatas. Situasi ini membuat keputusan Madrid semakin penting, mempertahankan proyek jangka panjang untuk talenta akademi yang menjanjikan, atau berisiko menghambat perkembangan pemain yang potensinya mulai terlihat jelas. Karim Benzema akhirnya memberikan pandangannya tentang perkembangan Kylian Mbappe sejak bergabung dengan Real Madrid. Mantan kapten Los Blancos itu menilai bahwa sang superstar Prancis mengalami peningkatan signifikan musim ini, namun tetap memiliki tanggung jawab besar yang harus ia penuhi untuk membawa Madrid meraih gelar-gelar penting. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Benzema menegaskan bahwa kualitas Mbappe sudah terlihat bahkan sebelum ia mengenakan seragam Madrid. Mbappe jauh lebih baik musim ini, mencetak gol bukan hal baru baginya. Dia melakukannya di PSG, dan di Real Madrid dia akan mencetak lebih banyak lagi, ujarnya. Benzema menambahkan bahwa standar di Madrid sangat tinggi, sehingga setiap peluang yang datang harus dikonversi menjadi gol.
Meski memuji performanya, Benzema juga memberikan catatan tegas. Ia menilai Mbappe harus bisa tampil lebih menentukan dalam laga-laga besar. Real Madrid sangat membutuhkannya, dan ada pertandingan di mana dia harus mencetak gol, melawan Atletico Madrid, Liverpool. Tim-tim seperti itu bermain rapat, dan dia harus bangkit memanfaatkan momen. Di situ pentingnya kerjasama dengan Vinicius, jelasnya. Benzema menyinggung bahwa Mbappe tidak bisa memenangkan pertandingan seorang diri. Ia perlu dukungan dan koneksi yang kuat dengan rekan-rekannya. Dia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia membutuhkan Vini Junior, pemain lain, itulah Real Madrid. Mereka harus berkomunikasi, saling memahami. Ada yang bertugas mencetak gol, ada yang memberikan assist, ujarnya. Ia kemudian menyoroti peran Jude Bellingham, yang performanya sempat menurun di depan gawang. Menurut Benzema, bukan tugas Bellingham untuk mengejar gol seperti Mbappe. Kami tidak akan menyuruh Bellingham mencetak gol karena itu tugas Mbappe. Kami juga tidak akan menyuruhnya menjadi nomor 10 karena itu perannya sendiri. Mereka harus bicara dan saling memahami, katanya. Di akhir wawancara, Benzema menekankan bahwa Mbappe sudah berada di jalur yang benar, namun perlu lebih fokus pada momen-momen krusial. Dia sekarang lebih baik, tapi dia harus sangat fokus ketika Real Madrid membutuhkannya. Dia punya semua kemampuan untuk melakukan itu, pungkasnya. Real Madrid akhirnya menerima kabar positif di tengah jeda internasional yang dipenuhi kekhawatiran soal kondisi fisik pemain. Jurnalis Jose Luis Sanchez memastikan bahwa Dean Huijsen tidak mengalami cedera dan diperkirakan siap dimainkan saat Real Madrid menghadapi Elche dalam lanjutan La Liga. Informasi ini menjadi angin segar bagi Xabi Alonso, yang selama sepekan terakhir harus berurusan dengan banyak pemain kembali dari tim nasional dalam kondisi kurang ideal. Kekhawatiran terhadap Huijsen muncul ketika ia harus meninggalkan kamp latihan timnas Spanyol sebelum pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia melawan Turki. Federasi Spanyol kemudian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa sang bek mengalami ketidaknyamanan otot, yang sebelumnya membuatnya absen melawan Georgia. Masalah tersebut muncul saat sesi latihan hari Jumat, dan setelah melakukan evaluasi, staf pelatih memutuskan bahwa Huijsen tidak cukup bugar untuk tampil. Situasi ini membuat Huijsen bergabung dengan sederet pemain Madrid yang kembali lebih cepat dari jeda internasional, seperti Thibaut Courtois, Federico Valverde, Kylian Mbappe, dan Eduardo Camavinga. Namun berbeda dari beberapa kasus lain yang memunculkan kekhawatiran serius, kabar terbaru memberikan kejelasan. Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan di fasilitas medis RFEF, dipastikan bahwa tidak ada cedera struktural, dan kondisi Huijsen hanya membutuhkan pemulihan singkat. Jika perkembangan positif ini berlanjut, Huijsen diperkirakan dapat kembali bermain tepat waktu untuk laga melawan Elche. Hal ini sangat penting mengingat lini belakang Madrid tengah mengalami krisis pemain. Kehadiran Huijsen membuka kembali peluang bagi Alonso untuk menurunkan duet idealnya bersama Eder Militao, terutama ketika jadwal pertandingan mulai padat. Awalnya dianggap sebagai pukulan tambahan untuk Real Madrid, situasi ini justru berubah menjadi salah satu kabar baik di tengah jeda internasional yang penuh masalah. Santiago Bernabéu kembali menjadi pusat perhatian dunia olahraga, kali ini bukan karena sepak bola, tetapi karena menjadi tuan rumah pertandingan musim reguler NFL antara Miami Dolphins dan Washington Commanders. Laga ini menjadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya NFL menggelar pertandingan resmi di Spanyol. Acara megah tersebut menarik kehadiran bintang-bintang besar dan menciptakan atmosfer yang tidak biasa bagi stadion milik Real Madrid. Namun, sorotan terbesar justru datang dari dampak ekonominya. Menurut laporan Defensa Central, Real Madrid diperkirakan mendapatkan lebih dari 80 juta euro dari penyelenggaraan pertandingan ini. Angka tersebut berasal dari penjualan tiket, gelombang wisatawan internasional, aktivitas perhotelan, serta berbagai transaksi komersial yang meningkat di sekitar kota Madrid. Bagi Bernabéu, ini menjadi salah satu event non-sepak bola paling menguntungkan yang pernah digelar di stadion tersebut. Keberhasilan ini juga menunjukkan kesesuaian visi baru Real Madrid dalam memaksimalkan stadion sebagai tempat multi-event sepanjang tahun. Strategi ini mirip dengan model Tottenham Hotspur, yang meraih sekitar 85 juta euro per tahun lewat kemitraan jangka panjang dengan NFL. Real Madrid tampaknya ingin mengikuti langkah serupa, menjadikan Bernabéu sebagai arena global yang mampu menggelar berbagai event besar selain sepak bola. Dengan jadwal pertandingan kandang yang baru kembali pada 7 Desember,
Kehadiran NFL datang di waktu yang tepat dan semakin memperkuat ambisi klub untuk menjadikan Bernabeu sebagai pusat hiburan dunia. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!